Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Jumila Ayoto dengan NIM 2024-34001. Saya dari kelas A Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pada video kali ini saya akan membahas tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan, tujuan dari pendidikan kewarganegaraan, dan contoh kasus yang menyimpang dari dalam konteks pendidikan kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu what is pendidikan kewarganegaraan atau apa itu pendidikan kewarganegaraan. Jadi pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu proses pendidikan yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang berpengetahuan, berpikir kritis, berkarakter, dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya yaitu tujuan dari pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama adalah untuk membentuk karakter kebangsaan. Yang kedua, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan antar sesama. Yang ketiga, menumbuhkan rasa konstitusional. Yang keempat, untuk mengembangkan sikap demokratis dan toleransi. Dan yang kelima yaitu untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Selanjutnya yaitu 3 komponen utama dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu civic knowledge, yaitu sikap pengetahuan tentang hak, kewajiban, nilai, dan sistem kenegaraan. Contohnya memahami Pancasila, Undang-Undang 1945, sistem pemerintahan Indonesia, hak asasi manusia, dan peran warga negara dalam negara demokratis. Yang kedua yaitu civic disposition, yaitu sikap, nilai, dan karakter yang harus dimiliki oleh setiap warga negara yang baik. Contohnya, cinta tanah air, toleransi, tanggung jawab, disiplin, jujur, menghormati perbedaan, dan menjunjung tinggi keadilan serta persatuan. Yang ketiga yaitu civic skill, yaitu kemampuan untuk berpartisipasi aktif dan cerdas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya keterampilan dalam berdiskusi, berargumentasi secara logis, mengambil keputusan bersama, serta berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan politik secara damai. Dari contoh kasus yang sudah saya paparkan, yaitu kasus pencemaran nama baik atau hoax, sering muncul di era digital, terutama melalui media sosial. Misalnya, seseorang menyebarkan informasi palsu atau hoax tentang tokoh publik atau lembaga tanpa dasar fakta yang ada. Lalu informasi tersebut menimbulkan kerugian moral, sosial, bahkan ekonomi bagi pihak yang dirugikan. Yang kedua yaitu teori dan nilai kewarganegaraan yang relevan. Pertama yaitu teori demokrasi. Demokrasi menekankan kebebasan berekspresi dan berpendapat, tetapi kebebasan ini tidak bersifat absolut dalam teori demokrasi modern. Kebebasan warga dibatasi oleh tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain. Dan nilai yang terkait dalam teori demokrasi ini yang pertama, kebebasan bertanggung jawab. Hak berbicara tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian, fitnah, maupun hoax. Yang kedua, keadilan dan partisipasi. Informasi yang sehat sangat diperlukan agar warga dapat membuat keputusan politik yang rasional. Dan penerapan dalam kasus ini yaitu jika seseorang menyebarkan hoax, maka tindakan itu mencederai nilai-nilai demokrasi karena merusak kualitas informasi publik dan mengancam reputasi orang lain. Dan hal ini justru menghambat demokrasi yang sehat. Selanjutnya yaitu teori dalam etika digital. Etika digital merupakan seperangkat prinsip moral yang mengatur perilaku warga dalam menggunakan teknologi dan media digital. Dan pada prinsipnya, integrasi digital menekankan jujur dan tanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Kesadaran digital memahami dampak dari setiap tindakan di ruang siber. Selanjutnya yaitu penerapan dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial melanggar etika digital karena yang pertama tidak menghormati privasi dan kehormatan orang lain dan tidak mempertimbangkan hukum dan unggahan sosial. Maka dari itu, kita sebagai warga negara yang baik, marilah sama-sama kita membangun budaya digital yang beretika dan penuh tanggung jawab.
serta ayo sama-sama kita wujudkan demokrasi yang sehat dengan menyampaikan pendapat berdasarkan fakta dan perbiasakan saring sebelum sharing agar dunia maya tetap sehat dan damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.